عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وهو أصدق القائلين وأحسن القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, tentu sudah sepantasnya, sewajarnya, semestinya dan seharusnya kita mengucapkan puja dan puji syukur atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat aman. Iman dengan aman beda antara I dengan A saja. Kan tetapi Masya Allah, pengaruh keamanan itu bisa sangat berpengaruh kepada keimanan seseorang. Contoh kecil saja, sesuatu yang sifatnya ringan dan sepele kadang-kadang mengganggu konsentrasi kita dalam ibadah. Contoh, ketika Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, la salata illa bihadratit ta'am. Tidak ada solat ketika makanan sudah dihidangkan. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan itu bisa mengganggu kekhusyuan solat seseorang. Maka solatnya bisa ditunda, solatnya bisa di-cancel untuk sementara. Dia memenuhi hajatnya dulu selaku manusia. Begitu juga ketika dia ingin buang hajat, maka ibadahnya bisa ditunda. Itu saja dalam urusan yang kecil. Apalagi kalau faktor keamanan yang menimpa rumahnya, keluarganya, negerinya, apalagi. Yang saat ini saudara-saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keamanan. Yang tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, antara aman dan iman ini sangat berkaitan, tapi terkadang kita sering dibuat malu oleh mereka. Kalau kita lihat foto atau tayangan dalam media sosial, bagaimana ada anak kecil atau ada orang tua dengan latar belakang rumah yang sudah hancur, mereka masih bisa membaca Al-Quran. Padahal dalam kondisi yang saat itu negeri mereka, tempat tinggal mereka sudah hancur dan diserang dalam kondisi perang. Tapi kadang-kadang kita justru sebaliknya, rumah kita masih berdiri kokoh, megah, bagus, tapi kadang iman kita yang porak-poranda, sehingga terkadang membaca Quran saja tidak sempat. Yang ini tentu pelajaran ada dari kisah orang lain, karena Allah sendiri mengatakan inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Yang demikian itu terjadi sebuah ibrah, yaitu pelajaran bagi orang-orang cerdas yang mau berpikir. Jadi kalau kita cermati dan kita amati, sungguh sangat beruntungnya kita sebagai seorang muslim, yang mana Nabi SAW sebutkan semua perkara yang didapatkan oleh kita semua adalah kebaikan. Dapat musibah kebaikan, dapat kesenangan kebaikan. Yang penting kuncinya sabar serta syukur.
Sehingga Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mukmin, sungguh sangat menakjubkan perkara yang diterima seorang mukmin, orang yang beriman. Sebagaimana yang tadi ana sebutkan, musibah dia beruntung karena ada kebaikan, kesenangan juga dia beruntung karena ada kebaikan. Yang kalau kita pikir-pikir, kita tadabburi dan kita renungkan, mestinya orang-orang muslim itu semuanya masuk surga. Kenapa demikian? Contoh kecil, Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis. Beliau menyampaikan bahwasanya innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah juga telah menjelaskan tentang hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha qad katabahallahu asyratun kamilah. Asyratan kamilah. Ketika seorang hamba dia punya himmah. Himmah adalah iradah aliyah, keinginan dan kehendak yang sangat tinggi dan agung. Ingin melakukan perbuatan kebaikan tapi tidak jadi. Baru niat di dalam hati. Tidak jadi untuk mengerjakan amal kebaikan tersebut padahal sudah niat. Apa kata Nabi? Qad katabahallahu indahu asyratan kamilah. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya dapat satu kebaikan. Ketika dia melakukannya, fa in hamma biha fa amilaha, kalau dia ingin mengerjakannya kemudian direalisasikan dalam sebuah amal, maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, qad kataballahu indahu ya asyratun kamilah illa 700 dhifin wa at'afin katsirah. Dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipat ganda yang tak berbilang. Kalau direalisasikan dengan sebuah amal. Tapi kebalikannya, ketika dia ingin melakukan perbuatan buruk baru jelek niatnya, buruk niatnya, jelek niatnya, maksiat keinginannya, tidak jadi dikerjakan. Falam ya'malha. Maka dia dapat satu kebaikan. Bukan satu keburukan, tapi dapat satu pahala. Padahal dia sudah berniat buruk, niat maksiat, niat perbuatan buruk, niat melakukan perbuatan dosa, tapi nggak jadi. Dalam hadis yang lain, kenapa dia dapat pahala juga satu? Sama saja dong seperti orang yang berniat baik dan gak jadi dikerjakan, dia dapat pahala satu. Orang yang berniat buruk gak jadi dikerjakan juga dapat pahala satu. Kok bisa sama? Ya dijelaskan dalam hadis yang lain, karena orang yang niat buruk itu dia tinggalkan, itu ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa dia mendapatkan balasan dan ganjaran satu pahala. Tapi kalau dikerjakan sampai akhirnya jadi dikerjakan, maka dia mendapatkan dosa satu. Nah, lihat ya bandingannya. Orang niat melakukan perbuatan baik tidak jadi dikerjakan, dapat pahala satu. Orang niat berbuat buruk kemudian tidak jadi dikerjakan, dapat pahala satu. Berniat baik kemudian dikerjakan, dapat pahala 10 sampai 700 kali lipat sampai tak berbatas. Orang yang mengerjakan perbuatan dosa, berniat dosa tapi dikerjakan, dapat dosa satu. Mestinya dalam istilah ekonomi kaum muslimin surplus. Ya, lawannya surplus apa? Inflasi kan ya, itu kata orang ahli ekonomi Pak. Jadi harusnya orang muslim itu masuk surga semua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan kepada kita dan memberikan kemudahan serta keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Mestinya kalau orang ingin selamat dan pahalanya lebih besar, mestinya modalnya juga kudu gede. Saya ambil contoh sebagai analogi ini. Contoh misalnya kita melakukan ibadah umroh, ya seperti waktu-waktu sekarang di luar bulan Ramadan. Ketika Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis, bainal umrah wal umrah kafaratun lima bainahuma, bahwasanya antara satu umrah dengan umrah yang lain itu bisa menggugurkan
kafarah di antara keduanya. Jadi minimal kata Ibnu Taimiyah berdasarkan hadis tersebut, minimal dalam kehidupan kita seumur hidup kita umroh minimal 2 kali. Kenapa? Karena antara satu dengan yang lainnya bisa menggugurkan dosa. Dan Nabi sebutkan yanfiyani ad-dzunub wal faqra, di mana 2 umrah tersebut bisa menafikan, membinasakan, menghilangkan dosa-dosa dan kefakiran. Itu kalau dilakukan di luar Ramadan. Kenapa? Karena butuh fisik yang kuat, jiwa yang kuat, dan juga harta tentu saja sebagai bekal. Tapi kalau orang melakukan umroh pada bulan Ramadan, beda lagi ganjarannya, beda lagi balasannya, beda lagi pahalanya. Rasulullah katakan seperti mendapatkan pahala haji bersamaku. Ya, seperti yahujju ma'i, seperti dia berhaji bersamaku. Itu balasannya. Yang tidak disebutkan ketika orang melakukan umrah di bulan lain. Kenapa? Karena semakin berat tantangannya. Contoh ya, saya tidak tahu bapak-bapak para ikhwah ada yang sudah pernah umrah di bulan Ramadan atau belum, atau minimal pernah ngobrol sama orang yang pernah pergi berumrah pada bulan Ramadan. Kalau umrah Ramadan, kita sholat isya, habis selesai sholat isya, selesai jam berapa? Jam 12 malam. Ya, padahal di sini kalau pengalaman saya, apalagi di tempat-tempat yang baru, yang belum pernah di situ sebelumnya, pasti pesan dan kesan dan juga request dari DKM, jangan lama-lama. Nah, itu pasti. Alasannya bagus Pak. Alasannya apa? Biar anak-anak murojaah, gitu ya. Padahal kan kita tahu nih jangan lama-lama pasti bisikan dari jamaah. Karena yang dicari yang belum beludak biasanya jemaahnya itu kalau apa? Kalau yang paling cepat, sehingga sama dia sudah di list. Ini musola yang lama, ini musola yang cepat, gitu ya. Karena kepengennya cepat selesai, cepat madang gede, cepat tidur, ketika sahur gak ngantuk, gitulah istilahnya. Pasti yang di list itu, yang diminta gitu sama DKM. Tapi ketika di sana mungkin kaget kita. Ya, bagaimana habis isya mungkin taruh jam 8 kita sholat isya, selesai kemudian sholat tarawih, selesai jam 12 malam. Kalau kita lihat ada yang sampai jatuh, buak gitu ya, saking ngantuknya. Ya, tantangannya berat. Udah begitu jam 12, jam 2 sudah sahur, karena jam setengah 4 sudah subuh. Kalau kita mikir, gampang itu mata, habis subuh kita ancam lari ke hotel, tidur sampai zuhur, nggak bisa juga. Kenapa? Karena pasti sayang. Apalagi ada city tour keliling kota Mekah, city tour keliling kota Madinah, gitu ya. Udah gitu nggak ada tukang jualan, panas pula, nggak ada bisa makan, nggak bisa minum, dan udah dong. Kenapa? Karena beratnya pada bulan Ramadan yang terkenal panas. Maka pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena tantangannya lebih besar, ujiannya, cobaannya lebih besar, lebih kuat dibandingkan orang melakukan umrah pada saat sekarang. Pada saat sekarang yang penting punya mulus sudah. Mau beli bakso, pengen bakso ada, walaupun harganya 18 real atau 75 ribu gitu ya, isinya baksonya paling 4 biji. Enak juga enakan di sini misalnya, cuman karena pengen doang, ngilangin pengen, dibeli. Ya, kalau kepengen bosen makanan hotel, tinggal lari cari restoran Indonesia, Padang, Sunda ada gitu ya. Tapi kalau bulan Ramadan itu semua nggak bisa kita dapatkan. Maka Nabi SAW sebutkan bahwa ajarnya, pahalanya lebih besar. Begitu juga naik lagi, bukan umrah daripada bulan Ramadan, tapi pergi haji. Maka Nabi SAW katakan, al-hajju wal mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Surga balasannya bagi orang yang berhaji, selain beda hukum. Kenapa? Kalau kita lihat, antum kita city tour sekitar Mekah, napak tilas para jemaah haji ke Musdalifah, ke area Mina, ke area Arafah. Di situ trek yang berwarna kuning itu trek pejalan kaki. Kalau bis nggak bisa jalan, itu sekitar 18 kilo. Kalau jalan kaki sekitar 4 jam. Ya, bagaimana susahnya, bagaimana lelahnya, bagaimana capeknya. Yang kadang-kadang kita sampai tidak makan, walaupun sepanjang jalan ada yang ngasih. Karena begitu susahnya, begitu sulitnya kita dalam melakukan ibadah itu, Rasul SAW sampai menjanjikan pahala yang paling pantas bagi orang tersebut adalah surga. Kalau dia tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jenjang dari pahala itu tergantung kesulitan yang didapatkan. Itu hukum asalnya begitu.
Tapi Islam, agama kita subhanallah, mengajarkan berbagai macam amalan-amalan yang ternyata Allah simpan amalan-amalan itu sebagai door prize. Ada duit sedikit bisa berangkat, ada uang sedikit bisa berderma, ada uang sedikit bisa bersedekah, tidak punya uang hanya tenaga bisa kita pakai untuk membantu meringankan orang lain. Yang kata Nabi SAW, itu lebih baik dibandingkan orang yang beriktikaf di masjidku selama 1 bulan. Jadi Allah menyimpan amalan-amalan tertentu yang bisa membuat pahala kita overlapping, melewati pahala orang lain yang tidak pernah kenal majlis. Sehingga posisi kita sebagai seorang muslim, posisi yang sangat menguntungkan, Masya Allah ya. Maka kita harus pegang teguh, pegang erat posisi kita ini, jangan sampai lepas. Ibaratnya pintu surga sudah kebuka separuh, ibaratnya setengah dari kaki kita sudah masuk. Kenapa? Karena syarat orang penghuni surga harus Islam. Karena itulah apa yang kita lakukan saat ini, apa yang saudara-saudara kita lakukan dan saudara-saudara kita rasakan saat ini, jadilah kita ikut andil salah satunya, sebagaimana burung emprit yang ada di zaman Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana burung ini, dia melihat Nabi Ibrahim dibakar, kemudian burung tersebut dengan paruhnya yang kecil berusaha untuk menyimpan air di paruhnya. Kemudian dia terbang mendekati Nabiullah Ibrahim, disemburkan dengan paruhnya air yang sedikit yang ada di paruhnya. Si burung tahu bahwa itu tidak akan mungkin bisa memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim. Tapi minimal ikut andil dan menjadi berperan aktif dalam kemajuan, dalam dakwah, dalam syiar, dalam agama Islam ini. Sehingga hidup kita manfaat. Ya, dengan adanya seperti ini, Masya Allah gitu ya. Supri sampaikan teman-teman di sini sangat semangat, rebutan ingin mendapatkan tempat. Saya ingat bagaimana Rasulullah SAW pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah, setibanya beliau sampai di Madinah, karena Nabi SAW saat itu ditemani oleh Abu Bakar dan penduduk Madinah tidak tahu mana Rasul SAW secara muka. Saat itu saat itu Abu Bakar duduk dan Rasulullah berdiri, sehingga yang duduk itu disangka Rasulullah. Mereka semua sudah nyalamin Abu Bakar, padahal salah orang. Padahal salah orang. Begitu Abu Bakar berdiri dari tempat duduknya, kemudian mayungin Rasulullah dengan ridanya, selendangnya, baru orang paham, oh ternyata saya salah orang. Seharusnya yang Rasulullah itu ini. Bayangkan orang-orang Ansor, mereka tidak pernah kenal, ketemu wajah dengan Rasulullah tapi beriman. Begitu juga kita. Sampai ketika beliau baru tiba di kota Madinah, orang-orang rebutan pengen rumahnya disinggahi. Sampai untanya Rasulullah ketika sampai dipegang oleh salah seorang penduduk Ansor, dimasukin rumahnya supaya Rasulullah mampir di situ. Jadi rebutan. Subhanallah, orang kalau sudah tahu bagaimana kemuliaan Islam, bagaimana ditempati orang-orang yang saleh, kita akan berupaya menjadi salah satu faktor dan salah satu aktor yang ada di dalamnya untuk kemuliaan agama kita. Jangan merasa bahwa ketika kita bersyiar, kita berdakwah yang ada di rumah ke rumah ini, kita kemudian membuat kita pesimis, membuat kita kecil hati. Bukankah Islam itu bisa berjaya dari rumah ke rumah? Dari Arqam bin Al-Arqam ketika berada di Mekah, sampai akhirnya Rasulullah membangun kekuatan, sampai akhirnya di Madinah, sampai akhirnya bikin rumah dari batu-batu dan pohon kurma, sampai akhirnya bikin apa? Bikin Masjid Nabawi, beliau angkat sendiri batu-batunya untuk bikin masjid, disusun, kemudian atapnya pakai pelepah kurma sampai jadi. Ini adalah siklus yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa secara alami dan fitrah. Bukan mentang-mentang beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, Allah pun kemudian memberikan kemudahan dalam segala hal. Kenapa? Karena Nabi SAW Allah jadikan demikian supaya kita bisa mengambil ibroh dari itu. Jadi jangan patah semangat walaupun dari rumah ke rumah, walaupun harapan kita suatu saat bisa ke masjid. Karena masjid pasti barokahnya lebih banyak, lebih besar ya. Tabiqwan fidin wa madfillah azza wa jalla. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah pertemuan berikutnya setelah pekan bulan yang lalu saya tidak bisa hadir. Sekarang kita lanjutkan kembali di halaman 16 ya. Betul? Ya. Poin ke 10. 10 ya. Ya, silakan ada yang bantu baca. Ada yang bawa kitab? Sembilan sudah ya? Ya, 10. Disunahkan membersihkan mulut dengan siwak serta
Ya, cukup. Enaknya nikmatnya kita ngaji kitab gini Pak ya, walaupun kitabnya berbahasa Indonesia. Satu, ada yang baca sehingga ustadznya bisa ngasok dikit, minum gitu ya. Kalau di tengah jalan minum antum nungguin gitu ya. Dua, yang kedua antum bisa melek gitu ya. Karena sangat saking khusyuknya jadi monolog dengar satu orang doang sehingga efeknya banyak, apalagi udah sore adem dan lain-lain gitu ya. Jadi ini nikmatnya. Begitu juga ketika kajian berbahasa Arab atau kajian dengan tulisan bahasa Arab. Ana upayakan jemaah itu suruh baca, pokoknya asbun aja. Yang penting asal bunyi gitu, udah. Jadi main dorong-dorongan, main suruh-suruhan, udah terserah jemaahnya. Yang penting baca halaman sini sampai segini atau paragraf ini sampai sini. Ana bisa minum, gitu ya. Jadi ini salah satu nikmatnya, masya Allah, kita bisa berkomunikasi dua arah ya. Taib. Yang ke-10, disunahkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran. Sunnah. Bahkan ini bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga sholat. Kan tapi Nabi SAW khawatir ini akan memberatkan umatnya. Ya, sebagaimana beliau SAW sabdakan dalam sebuah hadis, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwakin ma'a kulli shalah. Seandainya saya tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak selalu setiap sholat. Ya, bersiwak selalu setiap sholat. Ini mungkin bagi kita terasa berat karena tidak biasa gitu ya. Kalau ngantongin gitu, kita kadang-kadang kalah sama teman-teman yang jauh lah gitu ya. 3 hari sekian hari gitu ya, mereka selalu ngantongin siwak. Ya, setiap mau sholat sudah siwak-siwak dulu, bagian dari sunnah. Ya, walaupun kita kadang mungkin suka mencibir, dia bukan manhaj kita, dia bukan bagian dari kita ya, tapi ternyata ada sunnah-sunnah yang beliau kerjakan yang kita harusnya membuat iri juga gitu ya. Dan ini kadang-kadang sering kita tinggalkan, termasuk di dalam membaca Al-Quran. Maka hal ini termasuk adab kepada kalamullah. Maka sangat baik bagi seorang qari ketika dia hendak membaca Al-Quran untuk membersihkan, mengharumkan mulutnya dengan siwak atau apa saja yang bisa digunakannya untuk membersihkan mulut. Jadi kalau tidak ada bisa pakai sikat gigi dan lain-lain. Jadi ini bagian daripada sunnah, dan Islam itu mengajarkan tohara termasuk siwak. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dalam sebuah kisah ya. Saya lupa ini hadis atau athar, bahwa ketika di zaman peperangan Nabi SAW dengan para sahabatnya itu, mereka mencari kayu aud ya, karena siwak itu dari kayu aud ya. Kemudian dari kayu siwak ini kemudian mereka potong, kemudian dijadikan siwak gitu. Ada mata-mata dari musuh ya, mata-mata dari musuh yang mereka itu tugasnya memang untuk datang duluan ke depan untuk memata-matai musuh yang datang. Nah, mata-mata ini melihat bahwa kaum muslimin itu makannya kayu ya, kaum muslimin makannya kayu, sehingga akhirnya dilaporkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dilaporkan bahwa orang muslim hebat-hebat ya, yang akan menyerang kita orang hebat-hebat. Kenapa? Makan kayu saja dimakan ya, kayu saja dimakan. Itu sedikit banyak bisa meruntuhkan mental mereka, padahal yang dimaksud adalah mereka bersiwak dengan kayu ud ya, masya Allah. Ini bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata ini bagian daripada adab etika kita kepada Al-Quranul Karim sebelum kita membacanya. Dan ini menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bangun malam, sholat tahajud, beliau terlebih dahulu membersihkan mulut dengan siwak. Dan ini bisa sesuatu yang dikiaskan selain daripada siwak, tidak mesti siwak ya. Walaupun mungkin juga dengan pasta gigi merek siwak gitu ya, ataupun pasta gigi yang lain selain produk yang diboikot misalnya gitu ya. Dan ini yang dipakai untuk bersikat gigi. Nah, ini bisa dikiaskan dengan itu. Nah, terus 11. Digunakan membaca isti'adzah dan basmalah ketika memulai membaca Al-Quran. Digunakan membaca isti'adzah atau ta'awudz sebelum membaca Al-Quran, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'ta Al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, dan hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, cukup dulu. 11. Disunahkan kita membaca isti'adah. Isti'adah secara bahasa diambil dari kalimat ista'ada yasta'idu isti'adatan. Maknanya minta perlindungan. Minta perlindungan kepada Allah. Namanya isti'adah.
meminta perlindungan. Meminta perlindungan karena Al-Quran itu Allah yang turunkan dan yang memberikan perlindungan adalah Allah, maka minta perlindungan kepada Allah dengan membaca isti'adzah dan basmalah. Kedua-duanya akan dibahas oleh beliau secara singkat di sini ketika memulai membaca Al-Quran berdasarkan sebuah ayat yang ada dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila, nah lihat di sini ya para ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jemaah, Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimat yang ada di sini dengan fiil madhi. Fa idza qara'ta. Orang-orang memahami bahwa yang namanya fiil madhi itu ketika sudah selesai. Jadi sebagian orang ada yang berpendapat bahwa membaca ta'awudz itu dilafazkan ketika sudah selesai baca Quran, bukan di awal. Mana dalilnya? Dalil yang dibaca ini. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu telah, kalau diartikan gitu ya, telah membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dari syaitan yang terkutuk. Berarti menurut mereka membaca ta'awudz itu setelah selesai baca Quran. Kalau kita hafal letterlek sesuai dengan lafdhiyahnya, pasti kita akan berpendapat begitu. Inilah pentingnya tafsir Quran. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsir beliau Fathul Qadir. Beliau menjelaskan bahwa ini maknanya adalah sebelum, walaupun Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimatnya dengan fi'il madhi. Seperti ketika ada ucapan akaltu faida wa idza akalta qul bismillah. Apabila kamu hendak makan, kamu katakanlah bismillah. Apakah bismillah itu dibaca setelah makan? Tidak. Tapi dibaca sebelum makan. Padahal kalimatnya mirip. Faida akalta kul bismillah. Apabila kamu makan atau kamu telah makan, katakanlah bismillah. Dan ini juga dengan menggunakan fi'il madhi. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu sudah selesai baca Quran. Tapi yang dimaksud adalah wa idza aradta an taqra'al Qur'ana fasta'iz billah. Kalau kamu hendak pengen membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Karena kenapa demikian? Karena dalam membaca Al-Quran, syaitan akan mendatangi, syaitan akan menggoda bagi orang yang melakukan ketaatan apapun, apalagi orang yang dekat dengan Al-Quran. Bisa dengan caranya dibikin sibuk hatinya, dibikin sibuk pikirannya, dibikin repot yang lain-lain gitu ya, sehingga akhirnya tidak betah untuk duduk bersama dengan Al-Quran walaupun cuma satu halaman. Ya, karena itulah yang pertama membaca ta'awudz, ya, membaca ta'awudz, dan ini adalah hukumnya disunnahkan oleh Nabi SAW. Dan dalil dari hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia mengatakan apabila Rasulullah berdiri untuk salat malam, beliau bertakbir kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Dan ini yang ke bawah adalah doa-doa istiftah yang dibaca oleh Nabi SAW, termasuk yang di halaman 18 adalah model-model ta'awudz yang disunahkan. Yang familiar karena paling dekat dan paling ringan serta paling pendek adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ini kita sudah ditalkin sejak bayi. Ya, jadi sampai sekarang udah biasa yang paling pendek. Tapi ada 3 bacaan yang lain. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini bacaan yang mungkin bagi sebagian orang familiar tapi belum tentu bagi yang lain. A'udzu billahi samii'il minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yaitu aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sami, yang maha mendengar, zat yang maha alim, yang maha mengetahui, minasyaiton ar-rajim. Lihat Pak ya, pentingnya kita belajar bahasa Arab. Rajim dengan rohim bedanya di mana Pak? Titik ang. Rajim, rohim. Nah,
Kita nggak belajar tahsin, nggak belajar tajwid, waduh repot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah musta'an. Ya, jim satu, rohim bedanya satu jim dan satu ha tanpa titik, tapi maknanya baina sama wa sumur, antara langit dan sumur. Kenapa? Karena beda di titik dalam bahasa Arab sangat pengaruh. Ya, begitu juga dalam membaca Quran. Ya, makanya belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran itu solmet. Kalau ada kajian tajwid, ada juga kajian bahasa Arab, itu saling mendukung satu dengan yang lain, karena akan sangat memudahkan. Nah, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi, dari godaannya, dari pengaruhnya, dari bisikannya dan lain-lain. Ini yang kita minta kepada Allah. Ini tipe ta'awuz yang kedua. Tipe ta'awuz yang ketiga lebih pendek juga. A'udzu bis-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzu bis-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Sami, Maha mendengar, Al-Alim. Nah, para ulama jelaskan kenapa Allah ketika mendengar dan Allah mengetahui, Allah sebutkan mendengar terlebih dahulu. Kenapa? Karena telinga kita ini ternyata menjadi alat yang paling vital dalam panca indera kita. Ya, dibandingkan dengan mata, dibandingkan dengan lisan, dibandingkan dengan panca indera yang lain. Kalau orang katakan disebut panca karena 5. Ya, dibandingkan dengan panca indera yang lain. Selain telinga apa panca indera? Apa saja? Mata ya. Terus kulit. Panca indera yang 5. Telinga, mata, hidung masuk. Hidung, apa? Lidah, mulut ya. 1, 2, 3, 4. Satu lagi apa ya? Tangan, kaki. Ya, pokoknya itulah ya. Panca indera yang 5. Maka yang paling besar adalah telinga. Kenapa? Contoh konkret ya. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau membahas kitab Qawaidul Muthla. Contoh ya, analogikan yang anak anggap mudah. Contoh ketika misalnya kita rumahnya dekat kereta gitu ya. Rumahnya dekat rel kereta. Kemudian di situ suara juk gitu ya. Mungkin sebagian orang yang nginep di rumah kita nggak bisa tidur, berisik, bentar-bentar kereta lewat, sebentar-bentar kereta lewat gitu ya. Antum mungkin ngerasain kalau pergi kemana-mana dekat rel kereta yang dulu nggak macet jadi macet gitu kan. Tapi bagi sebagian orang, tapi ketika adzan berbunyi as-salatu khairum min, dia melek sendiri. Ya, seolah-olah dia yang bangunin, padahal suara adzan itu lebih ringan atau lebih rendah suaranya dibandingkan dengan suara rel kereta. Tapi kita bangun sendiri, subhanallah gitu ya. Ini bukti bahwa alat telinga ini merupakan alat panca indera yang paling vital. Karena itulah Rasulullah SAW ketika beliau diminta udzur oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, ketika beliau itu matanya buta, kemudian minta udzur supaya tidak sholat berjamaah di masjid. Ya, kemudian disampaikan kepada Nabi, ya dia minta udzur karena saya tidak ada orang yang mengantarkan saya gitu ya. Maka kata Nabi SAW, oke, ya sudah diberikan udzur. Tapi ketika Rasulullah hendak meninggalkannya, Rasulullah berpaling lagi, dipanggil lagi, Wahai Abdullah, ya, hal sami'ta an-nida, lihat, hal sami'ta an-nida, apakah kamu dengar suara panggilan adzan? Naam, sami'tu ya Rasulullah, fa'ajib. Iya ya Rasulullah, saya dengar. Kalau gitu datangi. Nah, berarti dari telinga, dari kuping. Ya, semalam di tempat saya beda 2 gang, ramai sekali petasan karena merayakan perayaan yang kita tahu ya. Mengundang beberapa habib dari beberapa tempat, ada 3 tempat gitu ya. Masang petasan kenceng banget gitu ya. Anak saya bilang, "Abis malam dengar gak?" Itu sudah jam 11 malam gitu ya. Saya bilang gak dengar. Ya, gak dengar, padahal kenceng banget gitu ya, karena saking pulsnya kali ya. Tapi begitu adzan ya kita dengar gitu ya. Padahal suara masjidnya lebih jauh dibandingkan suara petasan di depan mata. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita telinga, salah satunya karena radarnya, sinyalnya kuat sehingga akhirnya untuk ketaatan Allah berikan kemudahan. Alhamdulillah ya. Kemudian faedah isti'adzah. Ya, silakan dibaca halaman 18, faedah isti'adzah. Faedah isti'adzah adalah untuk menjauhkan setan dari hati seseorang, yaitu ketika yang membaca kitab Allah, sehingga dia bisa mentadaburi Al-Quran, memahami maknanya dan mengambil manfaat darinya. Karena akan ada perbedaan jika Anda membaca Al-Quran dengan hati yang busuk dan Al-Quran dengan cara canda lalai. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin. Lanjut. Adapun membaca
silakan kau tertawa wahai Rasulullah. Beliau SAW menjawab, hendaknya diturunkan kepadamu sebuah surat yang mulia. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna toina al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Artinya? Kemudian kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka di sana sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terkutuk. Ya, cukup. Syukran. Barakallahu fiik. Jazakallahu man wa hirsah. Taib ikhwah wa akhwat fi din, a'azanillahu iyyakum. Sekarang faedahnya apa sih? Kita perlu beristi'adzah. Kita perlu minta perlindungan kepada Allah sebelum kita membaca Al-Qur'an. Padahal niat kita baik, tujuannya untuk karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan ketaatan kita diganggu. Ya, ketaatan kita diganggu. Karena syaitan, dia dari iblis sebagai ketuanya, sebagai raisnya, sebagai pemimpinnya, sebagai komandannya, akan menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menggoda kita. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam dengan iblis laknatullah alaih, kedua-duanya sama-sama melakukan perbuatan dosa yang membuat mereka akhirnya terusir dari surga. Tapi bedanya sikap mereka, sikap dari keduanya yang berbeda. Sampai akhirnya yang satu Allah ampuni, tapi yang satu Allah marjun, Allah marjum, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia terlaknat, terusir. Ya, maka syaitan disebut marjum, yang dirajam atau yang dikutuk, atau istilah lain matrudun an rahmatillah. Dia terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikucilkan dari rahmat Allah. Kenapa? Karena ketuanya yaitu iblis, dia tidak mau bertobat kepada Allah. Beda dengan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian memutuskan bertobat kepada Allah Jalla wa ala. Ya, makanya disebutkan dalam kitab fiqih ta'amul ma'annas, ya, fiqih ta'amul ma'annas yang ditulis oleh Dr. Abdul Latif bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, salah satu dosen di Jami'ah Ar-Riyadh, dosen fikih wa usuluh. Beliau katakan ketika membahas bab hasad, bagaimana ketika iblis laknatullah alaih dengan Nabiullah Adam alaihissalam, yang dilakukan oleh iblis sehingga akhirnya memprovokasi dan mempengaruhi Nabiullah Adam alaihissalam sampai akhirnya membuat kita berada di tempat ini saat ini. Itu motifnya adalah hasad. Maka ketika beliau menyampaikan penjelasan tentang hasad, hasad itu disebut sebagai abul khobaith, bapaknya perbuatan keji. Ibunya apa? Ibunya khomroh atau khomer. Di awalnya di dalam mukaddimahnya beliau sampaikan khomer itu ibunya perbuatan dosa, hasad itu bapaknya perbuatan dosa. Ya, jangan tanya saya kapan nikahnya, siapa penghulunya. Kedua-duanya. Kenapa? Karena yang satu punya efek yang negatif yang paling besar, begitu juga yang satu. Khomer adamul akli, menghilangkan akal, hasad menghilangkan hati yang bersih. Maka kejahatan yang pertama kali dilakukan di langit dan kejahatan yang pertama kali dilakukan di bumi, itu motifnya adalah hasad. Itu semua karena syaitan. Ya, yang dilakukan oleh iblis kepada Nabi Adam, sampai akhirnya Nabi Adam melakukan sesuatu yang Allah larang, padahal Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini, dekati saja tidak boleh apalagi makan. Karena kalau kita punya hujah akal-akalan begitu ya, yang gak boleh itu deketin. Kalau ngerjain mah gak apa-apa gitu kan. Sama seperti anak-anak lah ya di masjid saya, di masjid Baitul Ma'mur, kalau Jumatan suka dapat nasi kotak. Ya, nasi kotak marbotnya sudah bilang jangan ambil dua, jangan ambil dua. Anak-anak nenteng 3, 4. Pinter jawabnya apa? Yang nggak boleh 2. Kalau 3 mah nggak apa-apa. Ya Allah. Padahal 2 saja tidak boleh, apalagi 3 mestinya begitu. Nah, dalam syariat agama kita, subhanallah, masih ada orang yang akal-akalin begitu. Begitu juga ketika Allah katakan wala taqrabu zina, wala taqrabu shalah, wala taqrabu, yang dimaksud jangan deketin. Kalau dikerjain mah nggak apa-apa, deketin nggak boleh. Allahu Akbar. Jadi itu diantara bentuk apa? Ilan sebagian orang memahami konteks daripada Al-Quranul Karim. Ya, karena itulah pentingnya kita beristiadah ini. Karena mereka punya dendam kesumat dengan kita. Bagaimana iblis karena merasa
dia sebagai orang atau makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Adam, sebagaimana Nabi Adam itu incumbent, bukan petahana. Zaman politik mesti ngomong begitu ya. Orang incumbent muncul belakangan, sementara iblis itu sudah muncul duluan. Masa yang duluan harus ngalah sama yang belakangan? Sifatnya hasad. Udah gitu Nabi Adam lebih disayang oleh Allah karena makhluk yang paling sempurna. Iblis justru diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, sehingga dipelintirkan lagi oleh sebagian orang liberal dengan mengatakan iblis adalah makhluk Allah yang paling bertauhid. Ya, dengan mengatakan apa? Iblis menolak bersujud kepada Adam. Berarti iblis hanya mau sujud kepada Allah saja. Berarti ahli tauhid sejati adalah iblis. Nah, yang korbannya siapa? Mahasiswa, anak muda yang minim pengalaman, minim ilmu, sehingga apa yang disampaikan dosennya cuma manggut-manggut doang. Oh iya benar ya. Sehingga akhirnya dia bawa ke masyarakat dengan membawa jargon dan membawa dakwah iblis sebagai makhluk yang paling bertauhid. Nah, masya Allah. Ya, ini adalah kerusakan yang sangat besar, pengaruh daripada iblis laknatullah alaih, yang sampai Allah minta kita beristiadah kepadanya. Begitu juga ketika Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan ke bumi, peristiwa pembunuhan yang terjadi dilakukan oleh anak Nabi Adam al-awwal, yaitu Qabil kepada Habil. Walaupun perbuatannya adalah perbuatan pembunuhan sebagai kasus intinya, tapi yang jadi motifnya apa? Hasad. Karena mulai kolektif sudah, mulai akumulasi sudah. Bagaimana dia disuruh berkorban, korbannya si Qabil tidak diterima, korbannya Habil diterima, hasad. Dia kepengen ngincer-ngincer perempuan, saudara perempuan yang dijodohkan kepada Habil, tapi justru dijodohkan kepada saudaranya, tidak kepada dia, hasad lagi. Sampai akhirnya fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa asbaha minal khasirin, kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 30, bahwa nafsunya sangat berkeinginan membunuh saudaranya, faqatalahu, kata Allah, sampai akhirnya Qabil berhasil membunuh Habil. Faktornya karena hasad. Pengaruhnya dari mana? Syaitan lagi. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau sebagai seorang nabi, anak nabi, cucu nabi, buyutnya nabi. Nabi Yusuf bapaknya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub bapaknya siapa? Ishak bapaknya siapa? Nabiullah Ibrahim. Tuh, bapaknya, kakeknya, buyutnya nabi semua. Maka semua silsilahnya Allah subhanahu wa ta'ala mulia. Ya, Nabi alaihissalam dan Hajar punya anak Ishak, dari istrinya Sarah, dari sisinya Sarah punya anak Ishak, pun dari istrinya Hajar punya anak Nabiullah Ismail, sampai kepada Nabi SAW, dari Ishak sampai kepada Nabi Yusuf AS. Saudara-saudaranya iri, hasad juga kepada siapa? Nabi Yusuf, dengan mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin, bapak kita udah sesat nih. Kenapa? Karena dia lebih sayang kepada saudara kita dibandingkan dengan kita. Sampai akhirnya mereka mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh saja Nabi Yusuf. Yang lain tidak setuju, jangan dibunuh Nabi Yusuf. Tapi apa? Fa'alqu ila jub, lempar saja ke sumur. Nah, kayak ini yang dipakai, dilempar, dimasukkan ke dalam sumur, bajunya dicopot, mereka berburu binatang buas dan mati, darahnya dilumurin di bajunya Nabi Yusuf. Dilaporkan kepada bapaknya Yakub, bapak Nabi atau Yusuf sudah meninggal. Ini buktinya, bajunya sudah berlumuran darah, padahal Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ini juga pengaruhnya dari mana? Dari hasad. Inilah semua, segala hal. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala untuk ketaatan saja masih menganjurkan kepada kita untuk beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena faedahnya begitu besar, menjauhkan syaitan dari hati seseorang. Karena sesuai dengan artinya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk, gitu kan? Ini maknanya, ini artinya. Maka kita berlindung kepada Allah karena hanya Allah yang bisa melindungi kita. Dari mana? Dari syaitan. Karena syaitan musuh yang nyata bagi kita, dan mereka sudah berjanji kepada Allah akan menyesatkan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah yang memberikan bantuan kepada dirinya, memberikan pertolongan kepadanya.
Yaitu ketika ia membaca kitab Allah sehingga ia bisa mentadaburi Al-Quran. Maka ini salah satu hal yang jangan sampai terlupakan. Karena pentingnya kita terhadap Al-Quran bukan hanya sekedar membaca lafaznya, tapi juga mengamalkannya dan mentadaburi isinya. Ya, saya pada tahun 2008 pernah menjadi takmir masjid ya di daerah Cibinong ya. Namanya Masjid Mus'ab bin Umair, walaupun cuman 8 atau 9 bulan. Ya, saya diamanahkan untuk mimpin teman-teman sholat, kemudian membuat kajian dan menjadi badal bagi asatis yang saat itu tidak bisa datang, dan juga punya sekolah TK sih waktu itu ya. Kemudian ada salah satu jemaah kami, PNS orangnya, beliau itu senang sekali membaca terjemahan Quran, senang sekali. Jadi kan beda ya, kalau saya yakin di sini kalau orang yang membaca Al-Quran sampai hatam seringlah ya, apalagi kalau Ramadan bisa 2-3 kali gitu ya, atau bisa lebih daripada itu. Tapi kalau kita baca terjemahan Al-Quran belum tentu setahun bisa sekali baca terjemah Al-Qurannya. Beliau ini setahun bisa berkali-kali baca terjemahan Quran. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan, subhanallah. Dan ternyata ilmu yang beliau punya, walaupun beliau seorang pekerja, itu karena hanya bekal membaca Al-Quran saja, pengetahuannya luas. Bahwa ini ya mirip-mirip seperti Ustadz yang menyampaikan tentang Al-Quran pada ayat berapa, surat berapa gitu lah ya. Cuman bedanya beliau adalah seorang pegawai gitu ya, akan tetapi karena kebiasaannya saja membaca terjemahan Al-Quran, beliau tahu. Masya Allah. Jadi ini adalah sebuah potensi yang dimiliki oleh seseorang. Kalau dia mau mentadaburi Al-Quran, sebenarnya Al-Quran sendiri kaya dengan ilmu, yang terkadang kadang-kadang kita punya banyak bahan pertanyaan dalam diri kita, semuanya sebenarnya sudah terjawab dan ada dalam Al-Quran. Termasuk ketika para asatidz sendiri mereka lupa padahal di dalamnya ada Al-Quran dan sudah ditemukan jawabannya. Ya, ini fungsinya ketika kita faedahnya membaca ta'awuz atau membaca al-isti'adah, supaya Allah bantu kita dalam memahami Al-Quran, bisa mentadaburinya, mengambil manfaat ya darinya. Karena akan ada perbedaan jika Anda membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk dan di saat Anda membaca Al-Quran sementara hati Anda lalai. Ini yang diucapkan oleh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau ya. Kemudian di sini ada sedikit kesalahannya di dalam halaman 19 ketika sebuah hadis yang mana diriwayatkan atau di sini diterangkan dari Anas radhiyallahu taala, mana ia berkata, pada suatu hari setelah sholat duhur Rasulullah berada di sisi kami dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengantuk. Lalu beliau mengangkat kepala dan tersenyum. Lalu kami bertanya kepada beliau, apa yang menyebabkan engkau tertawa, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, baru saja turun kepadaku sebuah surat mulia. Maka kemudian beliau membaca. Nah, di sini ditampilkan mestinya Bismillahirrahmanirrahim, karena ini sudah beda urusannya atau beda pembahasan. Jadi pembahasan ta'awuz sudah selesai, karena di sini babnya adalah pembahasan tentang basmalah. Jadi di sini maksudnya sunnah membaca bismillah yang dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi SAW selesai surat duhur sambil ngantuk-ngantuk, tiba-tiba menengadahkan tangannya, kepalanya sambil tersenyum. Ternyata malaikat Jibril datang sambil mengirimkan atau menurunkan atau menyampaikan kepada Nabi satu surat, yaitu surat Al-Kautsar, dan Nabi membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, baru inna a'tainakal kautsar sampai habis. Jadi di sini tidak ada tulisan penambahan bismillahnya, tapi pada aslinya ada penambahan bismillahnya, karena konteksnya adalah konteks disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim pada awal surat. Jadi kalau bapak-bapak membaca Al-Quran, kemudian mulainya dari pertengahan surat, bukan dari awal, langsung ta'awuz, langsung baca ayatnya. Tapi kalau mulai dari awal, maka ta'awuz dan baca basmalah. Jadi yang lebih ditekankan ta'awuz atau basmalah? Ta'awuz. Jadi setiap kita baca Quran, baca ta'awuz. Tapi tidak setiap membaca Al-Quran baca basmalah, gitu maksudnya. Ya, kalau setiap kita membaca Al-Quran, baik itu 1, 2, 3 ayat baca ta'awuz. Tapi tidak selalu kita membaca Al-Quran baca bismillah. Kenapa? Karena tidak setiap awal kita mulainya. Ya, kalau setiap awal mulai keren Bapak ya.
Baca Al-Baqarah langsung habis, diembat semua. Wih, gitu ya. Lanjut lagi nanti ada kesempatan berikutnya surat Ali Imran semua 200 ayat. Wah, mantap kalau kayak gitu ya. 2,5 juz gitu dalam satu kali baca. Tapi kan kita stop di pertengahan surat misalnya, maka baca lagi, baca ta'awuz langsung baca ke ayat tersebut. Ada satu ayat yang tidak ada basmalahnya, surat apa? Taubah ya. Atau istilah lain surat Baro'ah. Maka di sini diterangkan bagaimana ceritanya ketika Utsman ibnu Affan beliau sedang menyusun. Ya, maka kita kenalkan Mushaf Utsmani. Ya, karena di zaman Utsman ibnu Affan itu penulisan ya Mushaf Al-Quran. Karena berdasarkan apa? Banyak sekali korban-korban pada perang-perang yang terjadi di antara mereka, sehingga akhirnya banyak para qurra, para ahli Quran itu mereka meninggal. Sehingga yang tadinya tulisannya di batu, tulisannya di pelepah kurma, tulisannya di mana tulang belulang, tulisannya di kulit-kulit yang sudah disamak, itu khawatir akan hilang. Ya, karena itu semua bisa hilang. Tapi kalau orang yang menghafal itu ada dalam hati, ya maka ini kemungkinan besarnya kuat. Ya, maka kata para ulama, al ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu ada di dalam hati, bukan di lembaran-lembaran. Ya, bukan di lembaran-lembaran. Maka kalau orang sudah dikatakan berilmu, dia bisa menyampaikan apa yang dia tahu. Ya, kenapa? Karena ada dalam hatinya. Tapi kalau dia ditanya sama orang tentang hukum ini bagaimana? Oh, hukum ini haram. Mana dalilnya? Pokoknya ada dah di Quran. Itu masih disutur namanya. Ya, masih di lembaran-lembaran. Ya, tapi kalau misalnya sudah jadi ilmu, oh dia tahu, misalnya pengharaman babi, pengharaman anjing, bangkai dan seterusnya. Oh, itu ada, dibacakan suratnya, dibacakan ayatnya misalnya. Itu jadi ilmu. Ya, maka al ilmu fis sudur wala fi sutur. Ya, al ilmu fis sudur wala sutur. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita mengetahui ilmu tersebut. Nah, ini basmalah ya. Dan dalam surat Baro'ah itu tidak ada bismillahnya. Nah, Utsman ibnu Affan itu melihat bahwa Nabi SAW yang memerintahkan surat ini diletakkan di sini. Surat ini diletakkan di sini. Ya. Kalau antum misalnya kita baca dalam sejarah, ayat yang pertama Allah turunkan surat apa? Al-Alaq, ya kan? Suratnya 1 sampai ayatnya 1 sampai 5, bukan. Padahal surat Al-Alaq bukan 1 sampai 5, tapi lebih dari 5 ayat. Tapi kemudian wahyu kedua 3 bulan setelahnya Allah turunkan surat apa? Al-Mudaththir. Juga 1 sampai 5. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Kenapa surat Mudaththir ini petikan 5 tidak dimasukkan dalam surat 5 surat Al-Alaq? Padahal surat Al-Alaq 1 sampai 5 terusin aja Mudaththir, jangan dimasukkan surat Mudaththir. Tapi ayat ke-6 sampai 10 gitu ya. Dan ini Rasulullah yang ngasih tahu. Surat ini, ayat ini masukkan ke sini, ayat ini masukkan ke sini, ayat ini masukkan ke sini. Nah, Utsman ibnu Affan tinggal bukukan doang. Ya, jadilah Mushaf Utsmani ini sebagaimana yang kita baca, kita tadabbur dan kita amalkan setiap hari. Ya. Ini yang terjadi. Maka Utsman ibnu Affan pernah ditanya, kenapa di dalam surat Baro'ah atau di dalam surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya sebagaimana surat-surat yang lain di permulaannya. Maka beliau mengatakan ini perintah dari Nabi dan petunjuk dari Nabi. Ya, bahwa termasuk salah satunya pendapat yang paling kuat karena surat At-Taubah lanjutan dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Ya. Jadi masih ada kaitan, masih ada terusan, makanya tidak dibaca bismillah. Inilah yang jadi dalil bahwa kalau bukan di permulaan surat tidak membaca bismillah, hanya membaca apa? Ta'awuz saja. Allahu a'lam. Lanjut pertanyaan. Ini penting ya, pertanyaan nanti ada jawabannya juga. Nah, silahkan baca. Pertanyaan, telah menjadi kebiasaan kaum muslimin ketika selesai membaca Al-Quran, mereka mengucapkan Sadaqallahul Azim. Apakah ucapan ini memiliki dalil yang kuat? Jawab, tidak ada dalil untuk mengucapkan Sadaqallahul Azim sesuai membaca Al-Quran, walaupun ucapan ini tapi amat dosa orang bukanlah dari
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta beriman." Pendapat yang sangat mengesankan dari Al-Zubair bin Iyad rahimahullah adalah jalan-jalan tersebut hanya karena jalan-jalan tersebut, dan jangan pula engkau terpedaya dengan banyak yang memiliki jalan kebinasaan. Cukup dulu. Syukran barakallahu fiik. Sekarang pertanyaan dan jawaban. Yang ternyata ini pun sampai kepada beliau penulisnya. Padahal anak pernah sampaikan dulu di muqaddimah, Fuad bin Abdul Aziz Asy-Shalhub, beliau orang Maroko. Berarti ini fenomena juga didengar sama beliau. Saya tidak tahu ya di Maroko ada nggak fenomena ini setelah selesai Shadaqallahul Azim, gitu kan? Ini sering kita dengar. Ya. Maka di sini ditanyakan ini kepada beliau. Telah menjadi kebiasaan kaum muslimin ketika selesai membaca Al-Quran mereka mengajarkan Shadaqallahul Azim. Jadi terkadang yang perlu kita lihat dalam sebuah ritual ibadah, kalau kita lihat dan tahu artinya dan ternyata artinya itu bagus, itu tidak bisa jadi dalil. Shadaqallahul Azim, siapapun pasti meyakini artinya bagus. Allah lah yang maha benar, gitu ya. Sungguhnya Allah yang maha benar. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah, gitu kan. Kalau terjemahkan sari tilawah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, gitu kan ya. Nah ini bagaimana hukum dalam Islam? Karena ini rentetan dari ibadah. Apakah mesti ada? Sementara ta'awuz sama bismillah saja mesti dipilah-pilah. Apakah ini kemudian mesti ada dalam setiap ritual? Sehingga dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin, shadaqallahul azim, misalnya gitu ya. Berarti rentetannya semua ada. Oke, istiadah pertama oke. Bismillah iya, karena dia di awal surat. Apakah cuma 1-2 ayat kemudian dia mesti mengucapkan shadaqallahul azim? Nah, ini kan bagian dari ibadah. Sehingga harus ditinjau secara ilmiah. Jangan sampai sudah susah payah mengeluarkan otot dan saraf untuk ngomong ini, tapi ternyata menurut kita bagus, tidak Allah terima. Ini kan repot, sayang ya. Maka tidak ada dalil untuk mengucapkan Shadaqallahul Azim seusai membaca Al-Quran, walaupun ucapan ini diamalkan oleh banyak orang. Sekaligus ucapan ini juga menjadi dalil yang dilakukan banyak orang belum tentu benar. Allah katakan di dalam ayat yang lain, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu ikuti dan kamu taati kebanyakan orang yang ada di atas muka bumi ini, bisa jadi mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi banyak sedikit mayoritas minoritas tidak bisa jadi kesimpulan hukum. Saya ngikutin banyak orang aja dah, selamat. Ya biasanya ini yang selalu dipesankan ya oleh aparatur daerah, aparat setempat gitu ya. Udahlah, ikutin yang umum-umum aja gitu ya. Ikutin kebanyakan orang aja. Waktunya ini, waktunya yang rayakan ini gitu ya. Supaya selamat udahlah. Jangan ada kontradiksi, jangan sampai gesekan warga dan seterusnya. Ini kan pesanan. Ya, tapi kita tentu saja sebagai orang yang terpelajar dan orang yang belajar, kita harus timbang-timbang apakah yang disampaikan aparat ini kita terima, ya, termasuk dalam urusan ini. Ketika ini dalam urusan agama, maka urusan agama harus kita lihat apakah ini ada konteks yang memerintahkan itu atau tidak. Ya, makanya dalil yang dibawakan oleh beliau dalam surat Yusuf ayat 103. Allah berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi kita nggak bisa paksakan.
bahwa tradisi ngikutin agama. Yang ada tradisi harus tunduk, budaya harus tunduk, kebiasaan harus tunduk dengan agama. Ya, maka sebuah ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin cukup majlab, ya. Beliau katakan, al-kayyisu man ja'ala ibadatahu man ja'ala adatahu ibadatan. Orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan kebiasaannya adalah ibadah. Asyaghilu man ja'ala tahu adatan. Sementara orang yang lalai adalah orang yang menjadikan ibadahnya sebagai kebiasaan. Lihat ya, orang yang pintar, yang cerdas menjadikan kebiasaannya jadi ibadah. Kebiasaan jadi ibadah. Tapi orang yang lalai sebaliknya, orang yang menjadikan ibadah jadi kebiasaan. Saya mau udah biasa sholat begini mah. Wah, saya mau udah biasa zikir sekian kali, 1000 kali, puasa setiap hari dan seterusnya. Ya, ini tidak bisa jadi dalil. Ya, ini tidak bisa jadi dalil. Maka dari sini sebuah kaidah muncul. Ya, maka orang goes, orang bola, orang main hobi bulu tangkis, pingpong, lari dan lain-lain, itu bisa jadi bernilai ibadah walaupun asalnya adalah kebiasaan. Maka ini yang kita kenal, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Maka ini diperkuat oleh ucapan Fudail bin Iyad, salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, janganlah engkau merasa kesepian atau asing dengan jalan-jalan petunjuk hanya karena sedikitnya orang yang mengikuti jalan tersebut. Dan jangan pula engkau terperdaya dengan banyaknya orang yang meniti jalan kebinasaan. Jangan dilihat jumlah dan kuantitas. Ya, jumlah nominal, kuantitas belum tentu jaminan mutu kita bisa selamat. Karena bisa saja yang diikuti ternyata salah. Lihat hadis yang ditampilkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab-bab awal tentang bab niat. Bagaimana ada sekelompok orang, suatu kaum, mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Orang tidak tahu, lihat banyak gerombolan orang pada ngumpul-ngumpul pada jalan, akhirnya ikut gabung. Kemudian Allah tenggelamkan mereka, benamkan mereka, kuburkan mereka, binasakan mereka ke dalam bumi, termasuk yang cuman ikut-ikutan. Maka saat itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, gimana nasib orang ini yang cuman ikut-ikutan karena ngelihat kerumunan orang banyak, dia ikut-ikutan, nggak tahu mau ngapain, cuman sekedar ikut-ikutan. Maka yang membedakan apa? Tergantung Allah bangkitkan nanti di alam kubur. Dari alam kubur tergantung dari niatnya masing-masing. Ini yang membedakan. Ya, jadi tidak bisa jadi patokan. Biar misalnya sendirian, kita jumlahnya kita sangat minimalis, tapi kita yakin jalan ini jalan yang paling benar. Bukan kita yang melegitimasi, tapi Allah, Rasulnya, para sahabat yang meniti jalan ini. Jadi kalau kita dikatakan sendirian, Rasul dan para sahabat jauh lebih banyak dibandingkan orang yang tidak suka dengan kita. Walaupun jumlah kita sedikit, jumlah kita minoritas. Apalagi kalau banyak. Kalau kita misalnya mayoritas, jangan juga kita katakan berarti kita salah kali ya, orang kita banyak gitu ya. Tidak bisa dikatakan begitu. Tapi apa? Lihat patokannya adalah prinsip akidah yang kita pegang. Ya, prinsip akidah yang kita pegang. Tape. Terus lanjut dikit lagi. Akan tetapi sesungguhnya dalil-dalil yang telah menguatkan pendapat yang menolak penutupan bacaan Al-Quran dengan ucapan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakanlah Al-Quran untukku. Ibnu Mas'ud berkata, aku bertanya, akankah aku membaca Al-Quran untukmu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku ingin mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain.
Ibnu Mas'ud berkata, maka aku pun membacakan surah Nisa hingga ketika aku sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa jika ala haula'i syahid. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu atau sebagai umatmu. Surah An-Nisa ayat 41. Beliau berkata kepadaku, cukup atau tahan bacaanmu, dan aku melihat kedua mata beliau berbinar. Baik, cukup. Barakallahu fiik, jazakallahu ilma wa hirsah. Taib ikhwan, fiddin wa umat billah azanillahu wa iyyakum. Di sini diterangkan salah satu kebiasaan Rasulullah dan disenangi oleh beliau suka membacakan bacaan Quran dari orang lain. Maka beliau pernah minta baca dari Ubay bin Ka'ab, pernah minta bacaan dari dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau juga pernah minta bacaan ini dari Ibnu Mas'ud. Mereka adalah sosok-sosok para ulamanya di kalangan para sahabat dan qori'nya para sahabat. Sehingga kalau kita dengar dari teman-teman kita atau anak-anak kita yang mereka mungkin sudah hafiz Al-Quran, kemudian sedang mengejar sanadnya sampai kepada ulama-ulama tadi di kalangan sahabat. Ada yang sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya. Saya salah seorang kawan dan guru saya Syekh Yunus ibnu Sulaiman. Beliau itu keturunan daripada Abu Musa al-Asy'ari, ya, langsung keturunan Abu Musa al-Asy'ari, ya, berdomisili di Puncak Bogor, ya. Begitu juga mungkin ada sebagian orang yang kemudian sanadnya sampai kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini adalah orang yang sudah terlegitimasi oleh Rasulullah, bacaan mereka bagus. Dan ini mereka diambil ilmunya dari sahabat yang lain, ya, dari sahabat yang lain. Sampai akhirnya ini kebiasaan Rasulullah untuk mendengarkan bacaan dari orang lain. Sehingga akhirnya para sahabat katakan, bagaimana Al-Quran itu aku bacakan kepadamu, wa alaika unzil, sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Ya, bagaimana mungkin saya bacakan kepadamu padahal Al-Quran turunkan kepadamu? Maka Rasulullah pasti menjawab, sesungguhnya aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Ya, sampai akhirnya Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-41, sampai berhenti pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana apabila kami datangkan kepada setiap umat itu bisyahid, seorang saksi, dan kami datangkan juga kepadamu ala haula, kepada mereka bahwa engkau sebagai saksinya. Ya, Masya Allah, ya. Ini adalah ucapan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam neraka ketika mereka minta untuk dikeluarkan dari neraka oleh para malaikat yang berada di neraka. Kemudian para malaikat mengatakan kepada mereka, apakah tidak ada seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka, kepada kalian? Qalu bala, mereka katakan ada rasul yang sudah memberikan kepada kami sebagai saksi dan memberikan peringatan. Jadi makanya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sampai membuat Rasulullah menangis dan berlinang air matanya. Jadi intinya dari pelajaran ini termasuk juga Lajnah Daimah berfatwa, ucapan seseorang dengan ucapan sadaqallahul azim pada dasarnya ucapan ini benar secara lafaz, secara teks, secara nafs, ya. Benar, pasti benar, sadaqallahul azim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Akan tetapi jika ia mengucapkannya secara terus menerus, artinya mesti habis selesai baca Quran harus baca itu. Ini yang jadi masalah. Ya, tapi kalau hanya sesekali gitu ya, sadaqallahul azim, selesai gitu ya. Sesekali enggak masalah. Yang jadi masalah ketika kita membiasakannya sehingga harus pakai itu. Nah, ini akhirnya jadi bid'ah. Sehingga akhirnya dua hadis bid'ah yang kemudian disampaikan oleh beliau dibawakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dan Rasul katakan man ahdatsa. Apa bedanya man ahdatsa dengan man ajdada misalnya? Man ahdatsa itu artinya sesuatu membuat perkara baru yang sebelumnya tidak ada sama sekali, kemudian dibikin. Makanya para ulama menjadikan ada bid'ah hakikiyah dan ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikiyah itu benar-benar tidak ada dalil dan contohnya sama sekali. Tapi kalau bid'ah idhofiyah ada dalilnya tapi ditambah-tambahin. Ya, tapi ditambahkan. Dan Rasulullah katakan man ahdatsa.
Jadi sesuatu yang baru sama sekali. Dan ini tidak dikenal zaman mereka. Sehingga ketika kita jadikan ini sebagai kebiasaan dan kemestian, ini yang jadi masalah. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar. Beliau mengatakan bahwa disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Quran, jika ia memulainya dari pertengahan surat, ia memulainya dari awal kalimat yang saling berkaitan antara sebagian dengan sebagian lain. Ya, tentu untuk mengetahui ini kita harus tahu maknanya. Ya, kita harus mengetahui maknanya. Jangan menurut kesalahan sebagian besar kaum muslimin, khususnya di kalangan ibu-ibu. Ya, ketika selesai baca ayat, bacanya apa? Allah, gitu kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama Allah? Allah, ya kan? Ini sama minim kejahilan, ya. Sehingga di akhir surat, padahal dia tidak tahu surat apa yang dibaca, ayat apa yang dibaca. Sehingga ketika misalnya menjelaskan tentang neraka, siapa yang berhak masuk neraka? Allah. Ya, ini contoh-contoh saja yang terjadi, dan ini perjuangan ya buat kita, PR buat kita, syiarkan terus manhaj ini, ya ajaran sunnah ini, ya sampai semampu kita, ya supaya banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita, ya berpindah-pindah seperti ini supaya dampaknya lebih positif, ya kita harapkan, ya. Jangan lupa berkoordinasi dengan pokja setempat dan lain-lain, ini juga bagian dari syiar kita. Jangan sampai karena kesalahan satu dua belah pihak, karena masalah parkir dan lain-lain, akhirnya membuat kajian kita tidak bisa berjalan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini ya Bapak-bapak, para ikhwah sekalian, jam 17:08. Yang bisa Anda sampaikan, yang bisa Anda berikan, semoga jadi amal soleh, tambahan wawasan, ilmu buat kita semua. Tapi barangkali ada tambahan dari ikhwah maupun akhwat, pertanyaan langsung atau tulisan, monggo silakan. Dan kita akan tutup ya. Dua pertanyaan, dan yang terakhir untuk ikhwan, satu pertanyaan. Pada umahat, Fadol silakan yang akan bertanya, kami silakan. Umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dalil berfatwa ucapan seseorang kepada Allah pada dasarnya ucapan ini adalah benar. Akan tetapi jika ia mengucapkannya secara terus-menerus setelah selesai membaca Al-Quran, maka ini termasuk perbuatan kita. Karena amalan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang saya tanyakan adalah, apakah jika kita mengucapkan hanya itu kali saja, apakah boleh mengucapkan sallallahu alaihi hanya sekali saja? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran. Ya, saya kira tadi baca ulang. Tapi syukran. Mengenai tadi sudah disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, ya. Karena ini fatwa adalah fatwa kumpulan dari para ulama. Ya, Lajnah Daimah itu adalah kumpulan MUI atau MUA, ya. Majelis Ulama Arab, gitu, ya. Kalau kita MUI, Majelis Ulama Indonesia, gitu, ya. Atau di sana kenalnya Lajnah Daimah, ya, Lajnah Daimah. Fatwa mereka mengatakan boleh selama ini tidak jadi kebiasaan, hanya sesekali saja. Begitu juga doa kita, ya, kalau misalnya kita ngumpul begini kepada warga yang lain, kemudian biasanya di akhir itu kalau ada pertemuan apa halal bihalal, gitu, ya, diakhiri dengan doa. Sekali saja kita nggak masalah, ya, sesekali, tapi tidak dilakukan secara terus menerus. Ya, yang bisa berubah menjadi bid'ah itu kalau kita disertai keyakinan itu mesti harus.
Itu yang jadi bid'ah. Karena sudah berubah menjadi keyakinan. Ya, maka kalau sudah berubah menjadi keyakinan harus ada landasan dalil. Kalau ada landasan dalilnya silakan fadhil lakukan. Tapi kalau tidak ada landasan dalilnya, maka boleh dilakukan sesekali saja. Termasuk ini ya, boleh dilakukan karena dari sisi maknanya tidak ada khilaf tentang kebenarannya. Nah, wallahu a'lam. Maksudnya yang kedua untuk maaf untuk mungkin cukup ya, dan kita alihkan ke ikhwan di bawah-bawah yang mengenai Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, syukran ya. Ini kaitannya dengan membaca Al-Quran tentu saja umum ya, di dakhil salat atau kharij salat, yaitu di dalam salat ataupun salat. Yang jelas ini yang tidak ada khilaf adalah ketika di luar salat, ya, di luar salat. Ya, maka sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, kalau kita membaca dari awal surat, membaca ta'awuz plus basmalah. Kalau kita membaca di pertengahan surat, berarti hanya membaca ta'awuz saja. Jadi patokannya itu. Tapi bagaimana dengan sholat? Khilaf ya di kalangan ulama. Ya, pendapat yang rajih sebagaimana yang antum sebutkan. Ya, cukup dibaca di awal saja. Ketika dia mulai rakaat yang pertama, selebihnya sudah tidak lagi. Ya, karena itu sudah mewakili, karena sholat berapapun jumlah rakaatnya, rentetannya itu bagian daripada itu. Jadi dimulai di awal saja. Setelah itu lanjutannya sudah tidak perlu kita baca lagi. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Ya, cukup ya. Jangan tutup. Ya. Tapi syukran ya para ikhwas sekalian atas kehadirannya, kedatangannya. Masya Allah sudah sangat semangat gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keistiqomahan, kemudahan ya bagi kita di dalam mengkaji ya tentang ayat Allah, firman Allah, hadis-hadis Rasul dan ucapan para ulama sebagai bekal dalam kehidupan kita. Karena kajian hakiki yang sebenarnya itu adalah kajian rutin seperti ini dengan membahas kitab. Ini yang lebih disenangi oleh para ulama. Karena sistem pembelajaran dilakukan oleh Rasulullah adalah sistem mulazamah, ya, sistem mulazamah. Dibandingkan dengan tablik akbar, itu hanya siraman rohani sewaktu-waktu saja untuk jadi pemantik dan charger bagi keimanan kita. Tapi kalau kajian rutin seperti ini, walaupun berat, ngantuk-ngantukin lebih faedah ya dibandingkan dengan kajian tematik ataupun kajian tablik akbar yang sifatnya sekali saja ya. Tapi Allah Ta'ala alam, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri anak pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal naktafi bihadzal qadar bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.